dikenal sebagai satu tindakan pengajaran, pendidikan, belajar begitu. Secara umum dia adalah sistem pendidikan dan pelatihan dalam tradisi Yunani klasik dan Helenistik. Di dalam konsep paideia di Yunani kuno ada tiga tokoh yang kita bisa ketahui ya dari literatur-literatur kontemporer yang punya penekanan cukup penting terkait dengan paideia ini. Yang pertama ada Plato ataupun Platon ya. Nanti mungkin sepertinya dalam paparan yang saya tulis ini Plato dan Platon sepertinya agak tertukar. Ini sama ya sebenarnya. Dia mengacu kalau Plato itu digunakan di bahasa Inggris dan Belanda dan itu juga masuk ke bahasa Indonesia. Dengan Platon itu digunakan di Jerman dan Prancis gitu ya. Tapi mereka sama. Meskipun kita juga tahu bahwa Plato ataupun Platon itu bukan nama aslinya ya. Nama aslinya ada Aristokles, tapi itu adalah gelar yang dia dia dapatkan dari guru-gurunya itu karena dia punya bidang apa? Bidang dada yang besar begitu ya dan orangnya gagah. Selain Plato ada Isocrates dan Aristoteles yang juga punya perhatian dalam teks-teks yang kita temukan kontemporer ini terkait dengan paideia. Tapi dalam pembahasan malam ini nanti kita akan lebih banyak membahas tentang Platonya. Nah, tujuan dari paideia, kita mungkin kalau tadi saya bilang bahwa pendidikan itu disebut paideia di era klasik Yunani kuno, kita perlu mewanti-wanti diri ya bahwa pendidikan yang ditemukan pada era itu bukan seperti pendidikan yang kita kenal sekarang nih. Kalau sekarang kan kita mungkin normanya di umur 5 tahun sudah masuk TK, lalu nanti umur 7 tahun masuk SD, menggunakan seragam, masuk ke kelas, ada uang iuran sekolah, ada MBG, ada guru di kelas, ada wali kelas, ada sistem perankingan ya, sampai begitu juga di SMP, sampai begitu juga di SMA. Di SMA nanti ada semacam apa namanya? Ada semacam penjurusan ya, baru nanti dia lebih dalam lagi pendidikan tinggi kita masuk ke kampus-kampus sudah tidak pakai seragam lagi dan menggunakan literatur yang lebih tinggi tentunya aspek rasionalnya ditingkatkan. Lalu nanti kalau kita setelah lulus kuliah kita akan bekerja begitu ya. Nah, kita perlu sekali lagi mewanti-wanti diri bahwa pendidikan di era klasik itu tidak bisa kita maknai dengan cara demikian gitu. Dulu tidak ada sekolah yang kita lihat sekarang. Pastinya juga zaman dulu tidak ada seragam sekolah begitu ya, yang warnanya sama satu satu polis Athena misalnya begitu ya. Anak-anak kecilnya dia menggunakan seragam sekolah tidak tidak demikian begitu. Nanti kita akan masuk mengenal sedikit ya di paparan berikutnya tentang kondisi sosiologis dan politis Athena di era itu yang kemudian melatar belakangi paideia yang diberikan Plato. Tapi di era kuno tersebut pendidikan itu lebih dipahami sebagai bagaimana kemudian membuat jiwa manusia itu menjadi lebih baik. Jadi manusia itu dalam konsep pendidikannya bukan dicetak dalam pabrik pendidikan sebagai pekerja sebagai hasilnya, tapi adalah menghasilkan manusia yang lebih baik lagi atau membentuk manusia. Jadi ini praktis adalah semata seperti kita melihat kalau kita mengenal istilah orang berpendidikan. Nah gitu. Sesederhana itu sebenarnya kalau saya memahami gitu ya. Uh, Orang berpendidikan, ya istilah orang berpendidikan yang kita kenal sekarang kan orang yang sudah melalui proses pendidikan yang cukup lama, tapi dia juga memiliki kapasitas rasio dan intelektual yang memadai sehingga dia bisa bertindak bukan cuma sekedar benar tapi juga baik begitu. Jadi jiwa manusia yang ditekankan di sini adalah persoalan sisi rasionya, dia mampu berpikir secara logis, punya disiplin-disiplin dalam cara dia berpikir dan juga termasuk aspek moralnya. Jadi membentuk manusia yang lebih baik, tidak hanya benar tapi juga baik begitu. Karena dua hal tersebut, aspek intelektual dan moralitas itu tidak bisa dipisahkan di era itu. Uh, Makanya kalau misalnya kita sekarang melihat ternyata misalnya satu publikasi yang saya pernah dengar dari sekian ratus pejabat yang ditangkap KPK begitu ya, sebagian besarnya adalah lulusan pendidikan tinggi ya, 200-nya sampai S2, 40-nya sampai S3, tapi kenapa dia masih bisa melakukan tindakan buruk seperti korupsi ya, ataupun juga hal-hal lain lah kita ngelihat banyaklah orang-orang yang mungkin dia disebut sebagai penjahat, tapi dia punya latar belakang pendidikan yang tidak rendah. Dia bukan orang yang tidak pernah sekolah gitu. Jadi ada semacam semacam uh,
kontrari yang kita lihat gitu antara orang berpendidikan dengan karakter kebaikan yang dia miliki. Nah, di era itu dua-duanya menjadi perhatian. Makanya bagi Socrates ya, pendidikan itu, paideia itu adalah merawat jiwa, cultivate the soul. Jadi bagaimana kemudian jiwa ini dipandang sebagai, kita anggaplah sebagai satu tumbuhan tanaman gitu di kebun kita gitu. Jadi kalau tanaman itu kan agar dia tumbuh bagus, tanahnya sendiri ya harus harus subur ya, kadar humusnya itu memadai, dan kemudian bibit terbaiknya juga harus kita miliki dari awal gitu. Kalau kita mau mendapatkan buah dari satu tumbuhan, bibit tanamannya, spesies tanamannya harus baik, dan dia tidak bisa kita diamkan, tapi dia harus dirawat, disiram, diberi pupuk, kalau ada hama harus kita singkirkan dan seterusnya begitu. Jiwa itu juga semacam itu gitu. Dia harus dipandang sebagai sebuah tumbuhan tanaman yang tidak bisa hidup dengan baik tanpa dirawat secara baik juga. Dan bagi Plato, paideia itu adalah pembentukan jiwa, molding the soul. Jadi jiwa ini bagi Plato, nanti kita akan bahas, dia seperti plastis, dia sebenarnya bisa berubah-ubah gitu ya. Dan dia perlu dibentuk sedemikian rupa dengan sengaja, dengan desain tertentu, sehingga menghasilkan satu tujuan yang kita inginkan. Dan tujuan ini ditekankan lagi nanti oleh Aristoteles, karena excellence itu adalah main purpose. Jadi keutamaan, keunggulan itu adalah arete, arete manusia. Arete ini sebenarnya adalah eh, semacam kualifikasi ya, dalam bahasa Yunani kuno dia disebut sebagai, saya artikan sebagai kualifikasi. Jadi misalnya arete kuda itu adalah kalau dia berlari kencang. Arete pisau ya, kalau kita kenal dalam filsafat Yunani kuno, adalah kalau dia bisa memotong secara tajam. Arete manusia adalah kalau dia mendapatkan pengetahuan, kebahagiaan dengan cara mengedepankan aspek jiwa rasionalnya. Dan itu udah telosnya, tujuan mencapai kebahagiaan. Jadi keutamaan, keunggulan itu adalah aritenya manusia, adalah tujuannya manusia begitu, yang dia cari gitu. Maka konteks cultivate the soul dalam yang kita bahasnya adalah bagaimana konsep pendidikan di era klasik itu dipahami sebagai upaya manusia untuk merawat dirinya, ya, bisa melalui dirinya sendiri atau bantuan orang lain, melalui guru atau kurikulum tertentu, untuk mencapai keutamaan sebagai manusia. Dan keutamaan manusia itu beda dengan keutamaan sebagai kuda, beda keutamaan kita sebagai babi, sebagai anjing gitu ya. Yang nanti kita akan masuk lebih dalam lagi di konteks konsep jiwanya. Apa yang dipelajari di Paideia dulu, beberapanya kita kenal istilahnya ya. Mulai dari gimnastik. Gimnastik ini lebih ke keolahragaan, jadi membentuk tubuh yang baik, yang sehat gitu ya. Di sana juga diajarkan musik. Musik itu seperti apa yang kita kenal ya hari ini ya, baik musik yang ada liriknya ataupun tidak. Meskipun istilah musike di era itu juga dikenal sebagai sesuatu yang lebih luas ya, bukan cuma sekedar musik sebagai satu lantunan nada, tapi juga adalah terkait dengan syair, puisi, dan seterusnya. Di sana juga diajarkan tata bahasa, grammar, logika, dialektika, bagaimana kemudian manusia mampu untuk berkomunikasi secara baik, memanfaatkan retorika sebagai kemampuan komunikasi, aritmetika sebagai ilmu hitung dari matematika, geografi untuk mengenal bagaimana bumi dan seisinya, sejarah alam, dan tentu juga filsafat. Jadi semuanya dipelajari di Paideia di era itu. Dan dia lebih, kita tidak, tentu kalau dibandingkan era sekarang ya, nama-nama mata pelajaran di era itu tentu lebih banyak sekarang, karena filsafat ya, setidaknya sejak era pencerahan kurang lebih ya, dan masuk juga di pasca modern, nanti akan mulai menjadi disiplin-disiplin baru ya, keluar dari filsafat dan seterusnya. Idea ini secara konsep nanti dia akan terus sampai era Helenistik ya. Cicero itu menyebutnya sebagai humanitas ya. Idea. Jadi pendidikan di era Helenistik, awal-awal Romawi kuno itu adalah bagaimana dia membangun sifat alami manusia ya. Yang masuk sekarang di bahasa Inggris jadi humanity, soal kemanusiaan, soal bagaimana manusia itu membangun dirinya sehingga menjadi manusia yang seutuhnya, yang totalitasnya dihargai ya, dan dia mengedepankan esensinya sebagai manusia. Oke, nah kita masuk dulu. Apa bentuknya Akademi apa tuh? Saya minum sebentar. Idea di era itu
seperti saya bilang tadi, karena kita akan lebih banyak bicara soal Plato, ada institusi yang kemudian mengejawantahkan konsep-konsep paideia itu. Kita kenal ya, Plato mendirikan akademia, Aristoteles mendirikan Lyceum, dan juga ada sekolah-sekolah dari murid-murid Socrates ya, yang di luar daripada Akademia Plato juga punya semacam mazhab-mazhab pemikirannya sendiri. Tapi sebagai satu konsep pendidikan yang saya kira penting di era itu adalah dari Plato. Jadi Plato itu mendirikan satu institusi pendidikan namanya Akademia, itu di Athena, karena Plato sendiri adalah warga Athena. Dia berhak mendirikan sekolah dan punya hak sebagai warga negara, beda dengan gurunya Socrates ya. Nah, Socrates bukan warga Athena dan cenderung dia, karena kutip ya, kita bisa nilai dia dibully gitu oleh kewarganegaraan polis-polis di Athena saat itu, meskipun kepribadian dan metode Socrates dalam menemukan kebenaran itu sangat menginspirasi Plato begitu. Dan kita tahu bahwa karya-karya Plato awal-awal ya, dalam masa mudanya lebih banyak sebenarnya membahas tentang Socrates gitu. Kebijaksanaan dan dialog-dialog Socrates itu dibahas oleh Plato, ditulis oleh Plato dalam bentuk dialog-dialog. Dan istilah paideia bukan Plato yang menemukan. Jadi dia semacam konsep umum waktu itu, dan biasanya dilaksanakan di gimnasium ya. Gimnasium ini semacam, kita sebut mungkinnya semacam sekolah ya, tapi memang lebih banyak waktu itu ya, sebelum Akademia Plato ini kemudian berdiri, lebih banyak dia ke olahragaan. Mungkin juga ada uh, pembicaraan-pembicaraan tentang filsafat alam, tentang kebijaksanaan juga ada begitu. Tapi filsafat bukan menjadi satu titik yang penting di konsep idea di era itu. Kemudian Plato di akademianya memasukkan filsafat. Akademia sendiri ya dari Plato itu, kita kenal dia adalah seorang pahlawan Athena kuno, disebut Ekademus ataupun Akademus. Dan ada pendapat lain Akademia Plato itu secara etimologi ya, kenapa dia diberikan akademia, karena artinya adalah pemukiman yang jauh dari pusat kota, di municipality that far away from the city of center. Jadi dia agak di luar dari batasan uh, pusat kota atau pusat polis dari Athena. Kita tahu di sini jadi ada semacam hutan pohon zaitun yang dinilai suci di luar tembok kota Athena kuno waktu itu. Di sanalah Plato mendirikan akademianya. Dan Plato didirikan akademia dari 387 sebelum Masehi sampai ditutup 529 Masehi. Karena waktu itu Kaisar Justinianus yang pertama membubarkan Akademia Plato, dan itulah dinilai sebagai akhir dari peradaban Yunani kuno dan Helenistik. Meskipun ada catatan sejarah lain, tidak benar-benar, meskipun dia ditutup di 529 tapi sampai 560-an sebenarnya masih ada pelanjut dari Akademia Plato nih yang meneruskan Akademia Plato. Uh, dan Akademia Plato ini bukan cuma sekolah ya dalam pengertian modern dari kita kenal, tapi dia adalah pusat diskusi intelektual, dia penelitian filosofis dan pendidikan karakter yang mendalam. Jadi memang manusia itu dilatih sedemikian rupa sehingga menjadi, kalau dalam konsep Plato itu adalah the king philosopher. Jadi filosof raja atau filosof ratu, atau juga disebut guardian, seorang yang mengawal polis, mengawal masyarakat begitu ya, agar tetap pada tempatnya. Konon di pintu masuk tuh ada tulisannya di pintu masuk akademia itu, katanya let no one who is not a geometer enter, katanya. Jangan biarkan orang yang tidak mengerti atau ahli geometri itu masuk ke sini gitu ya. Berarti apakah Plato sangat mengedepankan geometri gitu ya? Tapi ada perdebatan di sini begitu. Orang yang merasa bahwa mungkin jangan-jangan kata-kata ini diganti gitu, karena harusnya sebenarnya geometri bukan tujuan utama pendidikan Plato begitu kan. Tapi kan mungkin kita bisa misalnya kata-kata yang lebih mewakili itu seperti keadilan, kebijaksanaan begitu ya. Mungkin ada yang berspekulasi, mungkin ada yang ganti, tapi mungkin ada pandangan lain yang lebih aman. Ini mungkin maksudnya adalah let no one who cannot think as geometer enter. Jadi kalau dia nggak bisa berpikir seperti ahli geometri, jangan masuk ini. Jadi maksudnya orang yang pintar sebenarnya begitu, orang yang punya kapasitas intelektual yang bisa masuk ke sana gitu. Jadi ada tafsiran semacam itu.
Gambar di kanan ini bukan Akademia Plato, tapi ini semacam kuil bangunan ya yang eh, diatribusikan ya ke Akademia Plato, tapi sebenarnya pasti bangunan Akademia Plato sendiri itu sudah hancur lagi, hanya reruntuhan yang ditemukan. Kita juga lihat, oh, kalau gitu gimana ya bentuknya Akademia Plato ya? Ini ada satu lukisan Raphael ya, School of Athens. Jadi ada yang, oh mungkin seperti ini gitu bentuk dari apa namanya, eh, gimnastik tadi ya, gimnasium tadi gini bentuknya, dia ada semacam latar begitu, dibangun bangunan di mana orang saling berdialog, bertukar pikiran ya. Tapi eh, apa namanya, gambar ini sebagian pihak, oh ini kan hanya sekedar imajinasi Rafael gitu. Rafael hidup jauh setelah Akademia Plato begitu. Satu sumber lain yang menunjukkan seperti apa bentuknya, ada satu mosaik di kota Pompei ya ditemukan, dan itu disinyalir dibuat sebelum 79 Masehi. Jadi mungkin bentuknya kurang lebih seperti ini ya, Akademia Plato itu. Jadi para filsuf dengan pakaiannya, fashionnya yang kita cukup familiar dengannya begitu ya. Dan sebenarnya dalam literatur lain itu mengatakan di gimnasium itu biasanya orang tuh bertelanjang gitu. Jadi tidak menggunakan pakaian apapun. Eh, Plato memperbolehkan di akademianya perempuan juga ikut ya, tapi perempuan dengan kualifikasi tertentu. Jadi bukan sembarang perempuan. Nanti akan ada beberapa pandangan yang menarik dari Plato tentang perempuan, tapi perempuan itu menurut Plato bisa menjadi filsuf ratu. Tapi yang boleh masuk ke pendidikan tinggi itu hanya memang yang punya kualifikasi filsuf ratu, bukan sembarang perempuan begitu. Makanya kalau laki-laki itu misalnya bertelanjang baju, Plato juga perempuan juga sama seperti itu gitu. Jadi dia dikritik ya karena membiarkan laki-laki dan perempuan itu tidak menggunakan pakaian di gimnastiknya, dikritik oleh orang-orang. Tapi ini yang juga apa pandangan yang sekiranya menarik untuk didiskusikan, apakah Plato ini anti perempuan atau tidak, atau dia feminis atau tidak. Tapi ternyata dia punya konsep tentang perempuan, meskipun pasti sulit ya untuk menemukan perempuan yang mau bersama laki-laki di gimnastik dengan cara seperti ini. Hari ini Akademia Plato bentuknya cuma reruntuhan saja. Jadi kalau kita lihat nih gambar yang diambil dari lokasi yang dulu diyakini adalah Akademianya Plato, dia ada di lokasinya di wilayah Kolonus di Athena ya. Beberapa Rintingan. lokasi situs yang Wah, sih. bisa kita temukan itu ada, Yang satu. disebut sini sektor rumah suci ya. eh, di era sekitar sini itu ada reruntuhan rumah, sebenarnya dia diyakini dibangun pada tahun sekitar 800 sebelum Masehi, atau bahkan ada yang 2500 tahun sebelum Masehi. Ini menandakan kalau gimnasium di Akademia Plato itu sebenarnya memang tidak berdekatan dengan wilayah pemukiman di era itu. Jadi dia khusus sendiri, makanya dia diletakkan di luar kota, tembok batas Athena itu. Nah, ada juga kalau kita lihat ya di gambar sini itu nanti akan ada reruntuhan gimnasiumnya. Dia bentuknya lapangan persegi panjang, dan di sebelah utara dari lapangan itu ada tangki air, tempat kamar mandi bagi para atlet-atlet atau para murid-murid di gimnasium gitu. Dan nanti akan ada sektor peristelium, ukuran kecil, semacam beranda begitu, 40 meter kali 40 meter. Nah, disitulah dinilai pertarungan asli gimnasium. Kalau teman-teman ada yang datang ke kota Athena ya, bisa bisa mengunjungi situs ini gratis ya, dan bisa melihat bagaimana kira-kira orang zaman dulu. Bentuknya hanya reruntuhan saja, kita tidak bisa menilai, tapi mungkin bisa merasai lah, oh, kira-kira seperti itu tanda kutip sekolah yang ada di era Yunani kuno. Nah, bagaimana kenapa Plato kemudian ya mengajukan konsep akademianya untuk paideia di era dia? Kita perlu tahu dulu apa sebenarnya kondisi sosiologis dan politis Athena di era tersebut. Eh, Konteks pembicaraan tentang politik di Yunani kuno itu merupakan konteks pembahasan yang sangat sentral. Kita tidak bisa memisahkan hubungan antara moral, pendidikan, pengetahuan, termasuk juga pendidikan itu di luar daripada aspek politiknya. Karena
manusia itu di era itu di Athena di polis-polis Yunani kuno itu diharapkan menjadi warga negara yang dapat membela polis-polisnya. Jadi kalau nanti misalnya polisnya diserang oleh yang lain, maka dia perlu membela dan turun turun berperang ya. Makanya kita tahu Atenas dan Spartan itu termasuk apa namanya musuh beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun lamanya begitu yang mereka punya perbedaan falsafah kenegaraannya. Tapi itu membuktikan bahwa siapapun yang menjadi polis, warga negara polis di daerah itu harus siap turun ke medan perang, dan pada saat sama setelah perang juga harus mampu menjadi warga negara dengan kualitas pemikiran yang baik begitu. Nah, persoalannya di era-era muda Plato ya, di mana kita tahu bahwa Socrates mati waktu itu gara-gara demokrasi karena dia dituduh meracuni pemikiran para pemuda-pemuda Athena waktu itu, dia dipaksa meminum racun. Demokrasi dinilai sebagai oleh Plato sebagai satu kemunduran sebenarnya. Dia memang jadi dasar politik begitu. Setiap orang punya hak suara yang sama, tapi lambat laun demokrasi itu hanya menjadi rezim epitomia, rezim jiwa yang haus akan hasrat dan kekuasaan, dan akhirnya membuat kebebasan itu menjadi kebablasan. Jadi kita lihatlah mungkin hari ini demokrasi adalah dasar politik kita juga gitu. Orang punya pendidikan tinggi dengan orang yang tidak berpendidikan punya hak suara yang sama, dan sayangnya lebih banyak orang yang tidak memiliki kapasitas pendidikan yang baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh kepentingan politik tertentu, dan di mana kebebasan itu seakan-akan diulukan sebagai satu poin yang harus didahulukan gitu dan semua orang harus ikut. Ini menjadi kondisi yang ironik bagi Plato di era itu. Dan demokrasi itu juga jadi disebutnya uh, Bazaar of Constitution ya oleh Romo Wibowo dalam bukunya ya. Jadi aturan itu hanya dipakai kalau dia bisa menyenangkan pihak yang berkepentingan, maka dia bisa sesuka hati untuk diberlakukan. Ada satu kisah yang menarik ya, Aristophanes misalnya, salah satu uh, warga Yunani kuno itu mengisahkan kalau ada salah seorang warga negara itu dia berinisiatif melakukan perjanjian damai dengan negara lain. Bayangkan, jadi yang maju itu bukan bukan pemerintah gitu. Karena demokrasi itu saking saking kebablasannya, setiap orang itu diakui sebagai punya hak dan sebagai punya kapasitas politik yang sama dengan siapapun, sampai ada satu orang yang berinisiatif, oke, kita damai ya dengan perwakilan negara lain gitu. Dia bukan perwakilan pemerintah, dia bukan perwakilan uh, apa namanya institusi politik Athena, tapi dia berinisiatif melakukan itu karena merasa bahwa oh, saya kan sama seperti warga lain begitu, sehingga bisa melakukan apa yang menurut saya benar gitu. Jadi kacau lah gitu. Uh, Sisi lainnya demokrasi di saat itu dibangga-banggakan karena dia mengedepankan kultur toleransi. Jadi demokrasi saat itu dinilai sebagai sistem yang lemah lembut, penuh kasih sayang begitu ya. Lama-lama akhirnya yang terjadi adalah pemakluman, pembiaran. Jadi kalau ada kesalahan, orang misalnya seharusnya dihukum gitu ya dari satu pengadilan tertentu, tapi ternyata setelah pengadilan dia tidak langsung dihukum, dia malah dengan mudahnya, dengan senang hatinya berjalan-jalan gitu di kota Athena. Dan kita juga bisa lihat sebenarnya ya di hari ini memang hukum tuh seakan-akan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas gitu. Uh, Orang ngerasa ah kasihan lah, jangan dihukum, jangan dimiskinkan gitu ya. Kalau hari ini melihat para koruptor gitu, nanti keluarganya gimana hidupnya. Ya, ini karakter yang sama dengan demokrasi di era Yunani kuno saat itu. Dampak lainnya kekacauan moral ya, karena tidak ada lagi hukum, tidak ada lagi aspek uh, penegakan atas kepastian warga negara yang dikedepankan. Tukidides misalnya bilang dampak kacaunya apa? Misalnya dibilang kenekatan itu dihargai sebagai satu kegagalan. Jadi kalau orang, oh saya akan melawan beruang misalnya gitu ya, karena saya adalah orang kuat, itu kan nekat sebenarnya kalau kita lihat. Orang mau misalnya lawan harimau misalnya, oh itu di era itu dilihat sebagai kegagalan. Oh dia hebat sekali gitu, berani melawan harimau gitu. Dan orang yang hati-hati dianggap pengecut gitu. Orang misalnya tidak mau lawan harimau, ah kamu
pengecut, tidak berani gitu kan aneh kalau kita bisa menilai dengan pandangan virtue ethics misalnya melihat bahwa temperance dan bravery itu adalah hal yang harus dikedepankan. Justru kehati-hatian itu justru yang harus kita lakukan, begitu. Bukan nekat dan ngawur begitu. Bijaksana dituduh kerdil dan berpikir cerdas dianggap loyo begitu. Orang yang mengutamakan kebaikan-kebaikan dalam ucapannya, dalam dialog-dialognya, dianggap orang yang kecil, orang-orang yang lemah gitu. Dan orang yang cerdas ya bagi orang-orang lain yang misalnya dia berpikir lebih filosofis dianggap sebenarnya loyo karena tidak mau berperang tadi misalnya gitu karena dia merasa mungkin ada strategi tertentu yang harus dilakukan dipilih ya ketimbang cuman maju ke medan perang tanpa ada persiapan. Kondisi Athena dan kebanyakan polis Yunani bagi Plato itu ironik lah, sangat menyedihkan begitu. Di sisi lain, kita juga mengetahui dari literatur bahwa kemudian selain daripada paideia sebagai satu konsep pendidikan, ternyata di era itu orang juga menjadikan drama teater ya, baik itu komedi ataupun tragedi, itu jadi sarana pendidikan publik. Jadi orang-orang biasanya berkumpul dalam satu teater ya, um, untuk menonton komedi ataupun tragedi, dan di sana mereka di, dipertontonkan kisah-kisah tentang mitos, tentang kisah epik para pahlawan Yunani kuno, para dewa-dewa begitu ya. Uh, yang kemudian itu menjadi satu sarana pendidikan publik. Mungkin tidak semua orang punya kapasitas harta memadai misalnya untuk mendapatkan pendidikan publik misalnya khusus meskipun saya baca ya di Akademia Plato sebenarnya orang tidak perlu membayar begitu ya, tapi bagi orang-orang kebanyakan drama teater ini jadi sarana bagi mereka untuk bisa mempelajari hal-hal baru. Persoalannya adalah yang nanti juga akan dikritik oleh Plato, mitos dan tragedi ini justru jadi uh, bumerang bagi masyarakat Athena saat itu karena kebobrokan para dewa-dewi ya, mereka yang sebenarnya sudah punya pasangan tapi malah berzina satu sama lainnya, para dewa saling membunuh, lalu juga ada penyiksaan, uh, perselingkuhan dan seterusnya itu bagi Plato menjadi masalah begitu karena seakan-akan cerita-cerita seperti itu dinormalisasi sebagai satu karakter yang diterima oleh masyarakat polis Athena begitu. Oleh karena itu beberapa berangkat dari beberapa poin ini nanti Plato akan mengajukan beberapa konsep pendidikan apa idenya. Seperti saya sebutkan tadi, jadi pendidikan itu adalah usaha merawat jiwa ya. Itu harus kita kenali dari sudut pandang konsep pendidikan klasik, ia adalah usaha merawat jiwa. Plato menulis satu buku uh, yang ditulis pada eranya yang lebih matang ya. Kalau tadi saya ceritakan Plato di awal-awal masa intelektualnya dia lebih banyak menulis dialog-dialog Socrates begitu. Tapi di Politeia meskipun di dalamnya juga ada dialog-dialog dia dengan beberapa orang yang lain gitu. Ini sudah menggambarkan kematangan pemikiran dari Plato sendiri. Jadi Politeia dalam bahasa Inggris jadi republik ya, di bahasa Indonesia juga sudah diterjemahkan uh, uh, menjadi republik. Itu berisi tentang traktat pertama tentang filsafat-filsafat mengenai politik, psikologi, pemerintahan, termasuk juga reformasi tentang pendidikan. Bagaimana kemudian pendidikan itu harus diajukan untuk mengembalikan kondisi di Yunani saat itu agar lebih baik lagi. Di dalamnya sebenarnya juga ada beberapa teori-teori penting ya tentang dari Plato, misalnya teori tentang forma, idea itu juga dijelaskan di sana. Termasuk juga bagaimana puisi sebenarnya punya aspek negatif ya terhadap manusia dan seterusnya. Jadi ini dalam buku Politeia ini nanti kita akan melihat beberapa bagiannya, bagaimana kemudian Plato mengajukan konsep pendidikan itu sendiri. Dalam buku tiganya, karena Republik itu punya 10 buku ya, atau bisa kita sebut 10 chapter lah. Dalam buku ketiganya, di sana ada dialog juga antara Socrates dan Adeimantus tentang pendidikan dasar untuk para calon filsuf raja, filsuf ratu. Nanti kita akan lihat sedikit. Dan kalau kita lihat sekali lagi bagi Plato, inti dari pendidikan itu adalah bagaimana kemudian dia mampu merawat jiwa sekali lagi.
dan pendidikan berarti harus memiliki visi yang jelas tentang jiwa. Apa itu jiwa, bagaimana asalnya, dan seterusnya. Kita akan masuk dulu bagian berikutnya. Oke, kalau memang bagi Plato pendidikan itu adalah usaha merawat jiwa, jiwa apa yang dimaksud oleh Plato? Apakah jiwanya sama dengan kita atau tidak? Nah, pandangan jiwa Plato, pertama kita harus tahu ya dalam apa namanya dalam satu uh, mitos dia. Jadi ceritanya di dalam Republik itu ada mitos tentang R namanya. Jadi R ini salah seorang tokoh yang dalam cerita Plato ini dia diberikan kesempatan untuk bangkit kembali dan memilih bagaimana jalan hidupnya. Dan di sana diceritakan bagaimana sebenarnya ada yang disebut dengan demiurgos. Demiurgos ini maknanya adalah seperti perancang, pembangun, pembuat gitu ya. Tapi dia adalah dalam pandangan Plato adalah sosok yang menciptakan alam semesta ini, yang membuat alam semesta ini. Jadi nanti akan ada material-material yang dia diramu dalam kora. Kora ini seperti cawan atau mangkuk ya, yang besar di mana di situ eh, tubuh-tubuh kosmos itu dibentuk. Dan pertama sekali nanti Demiurgos akan membentuk tubuh kosmos dari elemen-elemen yang prima ya, seperti api, udara, tanah, dan air. Baru nanti jiwa dimasukkan ke tubuh kosmik itu. Nah, jiwa manusia bagaimana? Jiwa manusia itu terbentuk dari elemen yang sama, tapi dia dicampurkan dengan tanah. Tanah adalah sumber dari badannya yang dibuat oleh Demiurgos ini. Tapi, nah ini yang menarik, kata Plato, itu ada beberapa ras yang berasal dari elemen-elemen tertentu yang nanti menentukan bagaimana kehidupan dia di dunia. Jadi ada ras emas, ras perak, ras besi gitu, yang nanti sebagiannya bercampur dengan tanah tadi. Jadi kalau nanti tanah itu ada unsur emasnya, nanti dia bisa jadi, berarti kualifikasinya nanti akan jadi filsuf. Yang dia perak akan lebih rendah lagi, misalnya dia jadi prajurit besi dan seterusnya gitu. Jadi bagi Plato, memang ada semacam bakat-bakat seseorang manusia itu ketika dia hadir ke bumi. Jadi misalnya memang ada orang yang pada awalnya itu sudah mampu punya bakat sebagai filsuf gitu. Jadi dia mampu berpikir yang tinggi. Tapi ada juga yang tidak, begitu kata Plato. Nah, Plato sendiri juga mempercayai adanya preeksistensi jiwa. Kita tahu ini ya. Jadi di dunia ide, meskipun ada sedikit diskusi ya tentang di dunia ide, Plato sendiri tidak pernah menyebut kosmos noetos ya sebagai bahasa Yunaninya dari dunia ide. Dunia ide ini atau kosmos noetos ini sebenarnya lebih banyak pertama kali itu ditulis oleh Philo namanya, sekitar abad 3 Masehi, dan oleh Plotinos. Jadi Plotinos yang mengembangkan secara detail konsep kosmos noetos ini. Plato sendiri tidak pernah menyebut ada yang namanya dunia ide. Dia hanya menyebut memang ada realitas ide di luar sana yang mana realitas ekstra mental ini berpartisipasi dengannya. Tapi tidak pernah ada yang disebut dengan dunia ide. Ini diskusi yang lain ya saya kira. Nah di kita sebut dunia ide ya, kita pakai dulu tafsiran Plotinus atas gagasan Plato ini. Di sana manusia itu bisa mengetahui dengan cara anamnesis istilahnya. Anamnesisnya adalah mengingat kembali. Jadi karena Plato percaya bahwa sebelum lahir ke bumi, jiwa manusia itu sudah ada, karena tadi ya diciptakan oleh Demiurgos tadi, manusia itu sebenarnya sudah mengetahui sesuatu. Nah, tapi ketika nanti dia setelah jiwanya sudah ada, dia nanti akan diminta untuk memilih sendiri. Oke, nanti kamu di dunia ingin jadi apa, gitu ya? Ingin memilih nasib yang seperti apa. Setelah itu nanti jiwa itu akan meminum air dari Sungai Lete. Sungai Lete ini artinya sungai lupa, ya. Ini ada di buku Republik. Kalau kita lihat teman-teman ya, ini sebenarnya juga ada sedikit kemiripan dengan bagaimana karena manusia itu lupa dengan preeksistensinya ketika di zaman Alastu. Ketika kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, eh, kata Allah, apakah aku ada Tuhanmu, kata Allah ya. Ya, betul ya. Semua jiwa manusia itu di alam Alastu bersaksi bahwa Allah Tuhannya dan kita hambanya. Tapi manusia yang punya makna nasian di dalam dirinya lupa tentang perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan itu yang kemudian membuat manusia itu diuji ya dengan kelupaannya itu, dan apakah dia mampu untuk meningkatkan kualitas jiwa yang lebih lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin dekat juga dengan takarub ya dengan Allah itu sendiri begitu. Nah, persoalan lain, Plato percaya reinkarnasi ya.
Jadi kata Plato ada yang disebut dengan metempsychosis. Jadi manusia yang nanti dia mati nanti akan uh, jiwanya itu akan mewujud kepada beberapa pilihan-pilihan bentuk. Misalnya mereka yang berjiwa budi yang luhur, yang baik, yang tinggi, dia akan naik ke surga, ataupun dia juga bisa menjadi filsuf raja tadi. Nah, yang dia mengedepankan aspek epitomia ataupun tumosnya sendiri, itu akan setelah dia mati dia lahir kembali, jiwanya berpindah. Pertama akan ke wujud perempuan. Jadi Plato melihat memang wujud perempuan meskipun tadi saya bilang tadi ya Plato mengakui adanya filsuf ratu, tapi Plato melihat bahwa memang perempuan ini termasuk warga kelas 2 lah gitu. Perempuan sendiri dalam politik Yunani kan tidak memiliki hak warga negaraan ya, tidak punya hak pilih gitu ya. Ini saya bilang tadi ya kenapa konteks politik itu tidak bisa kita lepaskan dalam pemikiran Yunani kuno begitu. Salah satunya adalah karena ini. Tapi meskipun perempuan memang dinilai warga kelas kedua, dia lebih rendah daripada laki-laki. Sekali lagi, Plato melihat bahwa ada sebagian di antara perempuan itu yang punya kemampuan sebagai filsuf ratu, ya, queen philosopher begitu. Lebih rendahnya lagi kalau dia makin parah ya di dunia, nanti dia akan menjadi wujud binatang. Wujud binatang ini akan punya gradasi tertentu juga, misalnya dari yang berkaki 4, nanti lama-lama dia akan lebih rendah lagi, nanti dia jadi ikan, lebih rendah lagi dia jadi ular gitu ya. Ini uh, pemahaman jiwanya Plato. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita bandingkan dengan Aristoteles, Plato itu membahas jiwanya pada manusia saja. Jadi dia tidak tidak membahas apakah jiwa juga ada di batu atau tumbuhan, ya. Kalaupun dia menyebut hewan, itu hanya konteks reinkarnasi saja gitu. Beda dengan Aristoteles, nanti kita masuk sedikit Aristoteles. Aristoteles punya punya konsep ya bahwa tidak hanya manusia yang punya jiwa, tapi tumbuhan dan hewan itu juga punya jiwa gitu. Dan kita bisa bandingkan ya dengan Plotinus ya sebagai pendiri mazhab Neoplatonisme dan juga ada di pandangan Stoa bahwa batu sebenarnya juga hidup bagi mereka gitu ya. Ada tegangan jiwanya termasuk hewan juga gitu. Ini yang kita bisa melihat bagaimana Plato mendistingsi pemahamannya tentang jiwa itu dengan tokoh-tokoh yang lain. Kita lanjutkan. Nah, tadi saya sebut istilah-istilah epitomia ya. Nah, jadi epitomia ini merupakan salah satu tingkatan jiwa menurut Plato. Saya kira nih bagi teman-teman mungkin lebih familiar ya. Plato itu melihat ada 3 tingkatan jiwa itu. Pertama disebut epitomia. Epitomia itu di bawah eh, di bawah dada lah bisa kita sebut ya. Jadi itu adalah jiwa manusia yang berkaitan dengan hasrat-hasrat tentang makan, tentang seks, uang, dan seterusnya gitu. Jadi dia terkait dengan tentang nafsu lah kurang lebih seperti itu. Dalam konteks politik dia disejajarkan dengan kelas para industri gitu ya, para pedagang begitu. Jadi dia sebenarnya lebih rendah daripada yang lain. Yang lebih tinggi itu tingkatan jiwanya kata Plato adalah tumos. Tumos. Jadi tumos ini adalah kategori jiwa yang mengedepankan aspek seperti kekuasaan, harga diri, keberanian begitu. Makanya dalam konteks politik dia disejajarkan dengan kelas tentara. Tugasnya itu adalah menjaga polis, menjaga kota begitu. Orang-orang yang mau menjadi prajurit, orang-orang yang menjadi kesatria itu perlu memiliki jiwa tumos yang lebih dominan gitu. Kata Plato demikian. Nah, yang paling tinggi kata Plato, kalau kita mau um, menjaga masyarakat itu secara lebih baik dan menjaga kebijaksanaan serta pengetahuan, harusnya manusia itu lebih tinggi adalah logistikonnya, ya. Jadi logistikon ini adalah jiwa manusia yang berkaitan dengan aspek rasio dan intelektualnya. Makanya dalam konteks politik ya, dia itu sejajarkan dengan para king philosopher tadi, filsuf raja atau filsuf ratu tadi. Mereka yang semestinya memimpin negara begitu. Karena dengan kebijaksanaannya, dengan kemampuannya untuk berpikir secara filosofis dengan kebijaksanaan, dia akan mampu memberikan kepemimpinan yang baik begitu. Jadi jangan tumos atau epitomia yang mengendalikan manusia. Memang ada sebagai manusia mungkin seperti saya bilang tadi ya, prajurit yang dia uh, dinilai bahwa kenapa dia demikian karena aspek jiwa tumosnya yang lebih dominan. Orang-orang yang kelas bawah itu epitomianya, tapi manusia itu yang lebih tinggi adalah aspek logistikonnya, aspek reasoningnya. Dan dengan kalau manusia mampu memanfaatkan aspek rasio pemikirannya ini,
nanti dia akan bisa menjadi taraf tertinggi dalam pemikiran begitu ya, yang dalam bahasa Plato disebut dengan filsuf raja atau filsuf ratu. Nah, ini tingkatan jiwa menurut Plato. Terbagi tiga, epitomia, tumos, dan logistikon. Orang-orang yang tadi kita lihat ya, dalam uh, cerita pengantar di awal, kondisi sosiologis politis di Athena, orang-orang yang didominasi oleh jiwa epitomianya itu ada orang-orang yang mengedepankan hasratnya sendiri begitu. Jadi orang yang ingin kaya, jadi dia masuk ke politik ya karena mau menjadi orang kaya gitu, karena bagi dia uang adalah segalanya. Eh, Orang-orang yang uh, tidak mampu mengendalikan aspek hasratnya seperti ini, ya nanti uh, kalau dia terlampau terlampau lewat ya, dia akan jadi orang yang rakus, ya. Tidak ada aspek kalau dalam virtue itu dalam tingkat keutamaan dia tidak mampu menjadi orang yang sederhana, yang ugahari, yang temper begitu, yang mampu mengendalikan hasrat dirinya. Nah, orang-orang yang mengedepankan jiwa tumos ini itu adalah orang-orang yang fokus pada aspek tadi, peperangan, keberanian. Makanya kalau kebablasan, jiwa tumos ini itu akan menjadi nekat tuh ya, akan menjadi tidak mengenal takut, tapi juga tidak berpikir apakah keberanian itu benar-benar bisa menyelamatkannya atau tidak. Contoh saya bilang tadi, misalnya seseorang yang sebenarnya lemah, tapi sok-sok berani melawan harimau, ya kalah gitu misalnya. Tidak menggunakan senjata apapun misalnya. Tapi kalau dalam aspek kalau tumos ini juga hilang sama sekali, orang juga bisa jadi penakut gitu. Orang tidak punya keberanian untuk menghadapi sesuatu gitu. Logistikon ini yang kemudian kalau dia bisa dipertahankan, bisa dijaga pada kondisi yang optimum ya, yang moderat akan menghasilkan kebijaksanaan. Nah, dengan mengetahui konsep pendidikan jiwa dari Plato tadi ya, ada tiga aspek setidaknya saya ngambil dari buku Filsafat Pendidikan Politik Plato oleh Romo Wibowo. Ada tiga kondisi yang diandaikan oleh Plato yang bisa dia manfaatkan dalam konteks pendidikannya. Pertama, tadi kita sudah sempat singgung, bagi Plato jiwa itu sifatnya plastis. Jadi dia itu bisa dibentuk sebenarnya. Eh, Manusia yang ada di bumi ini, jiwanya dari anak-anak itu akan lebih mudah untuk dibentuk daripada kalau dia sudah dewasa. Makanya pendidikan dari anak-anak itu harus dilakukan dengan cara cermat begitu. Jangan sampai anak-anak itu malah menerima hal yang tidak baik, sehingga itu melatih dirinya, membentuk dirinya menjadi orang yang tidak baik juga. Makanya pendidikan anak-anak, nanti kita akan singgung sedikit di sini, itu juga hal yang harus dilakukan di dalam PAIDI atau konsep pendidikan, pendidikan Plato. Yang kedua, ada konsep mimesis ya, atau imitasi. Jadi bagi Plato, jiwa itu dia dibentuk dengan cara khusus. Um, Tadi sempat disebut ya bahwa karena dalam konteks idea Plato, realitas di dunia itu berpartisipasi dengan idea, maka jiwa ini itu nanti akan juga mengikuti atau menyalin apa-apa yang nanti diajarkan pada dirinya dari konsep-konsep yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kalau kita ingin membentuk satu jiwa yang baik, dia harus diarahkan juga pada teladan-teladan yang baik juga begitu. Jangan sampai manusia ya, atau mungkin kalau misalnya kita mulai pendidikan dari anak, dia diarahkan untuk melihat hal-hal yang misalnya menormalisasi perilaku buruk, menormalisasi akhlak yang tidak terpuji begitu ya. Nanti anak itu akan mengimitasi gagasan tersebut dan membentuk jiwanya sendiri. Dan yang ketiga, Plato melihat bahwa era di mana dia hidup itu adalah era masyarakat yang terberi dengan cerita mitos. Ya, jadi tragedi itu dikedepankan tentang kisah-kisah tentang kesulitan para dewa yang kemudian dia menyiksa, memberikan hukuman dan seterusnya begitu. Uh, Bagi Plato, uh, cerita-cerita semacam itu harus direvisi. Jadi dia tidak menolak penggunaan teater, drama, komedi dan tragedi, tapi harus direvisi. Jadi bagi dia misalnya cerita tentang para dewa-dewa yang berselingkuh, yang mengambil istri dewa yang lain, atau membunuh dewa yang lain. Bagi Plato itu jangan diceritakan dengan orang-orang, harus direvisi begitu. Makanya dia memberikan kritik yang sangat kuat terhadap mitos-mitos di dalam Yunani kuno begitu ya. Karena bagi dia, kalau kita membiarkan cerita itu terus-menerus diajarkan kepada masyarakat, sekali lagi itu akan menormalisasi jiwa itu akan menoleransi hal-hal yang buruk sehingga akan menghasilkan
kualitas masyarakat yang buruk juga gitu. Oleh karena itu, uh, revisi terhadap cerita-cerita mitos dan tragedi dan cerita komedi ataupun drama secara umum itu harus dilakukan begitu. Karena sebagai satu tadi kita sempat singgung ya, sebagai satu metode pendidikan publik itu akan berpengaruh terhadap kualitas dari masyarakat itu sendiri. Nah, lalu bagaimana caranya? Apa model pendidikan Plato? Nah, tadi kita sudah singgung ya, pertama yang dilakukan Plato adalah melakukan kritik terhadap mitos-mitos yang belum tentu benar. Misalnya dia cerita tentang Hades ya, dalam Republik di buku ketiga itu Plato menceritakan tentang Hades misalnya. Hades ini sebenarnya dipersonifikasi juga sebagai dewa yang ada di bawah tanah begitu, yang di mana keburukan dan hukuman itu dipendam begitu ya. Hades ini diceritakan sebagai eh, sesuatu yang menakut-nakuti begitu. Jadi cerita bahwa dia menyiksa di sana apa kesalahan atas satu tindakan itu dilakukan, membuat anak-anak sebenarnya takut gitu. Nah, bagi bukan cuma anak-anak ya, tapi juga orang dewasa. Eh, Bagi Plato harusnya cerita seperti hadis seperti harus direvisi juga gitu. Karena jangan sampai orang itu takut dengan kebebasan, takut dengan hal yang baik, ketimbang dengan bagi Plato surga neraka gitu. Jadi harusnya cerita-cerita semacam ini harus diperbaiki sehingga dia tidak mengungkung manusia itu dalam kekhawatiran atas konsekuensi kesalahan yang sebenarnya cerita mitos itu belum tentu benar dan secara bersamaan membuat manusia juga menjadi lemah begitu karena ketimbang dia menjadi manusia yang peduli bersuara membela kebenaran ya dia malah takut terhadap hukuman-hukuman para dewa-dewa yang sebenarnya juga belum tentu benar begitu. Nah, kedua, setelah demikian, Plato kemudian memperkenalkan apa yang disebut dengan pendidikan prarasional. Ada dua pendidikan prarasional. Tahap pertama itu pendidikan dengan musike. Musike ini kita bisa tahu ya, music dalam bahasa Inggris, musik dalam bahasa Indonesia yang kita kenal. eh, Anak-anak itu harus dididik dengan musike. Tapi musik yang dikenal di era itu bukan sekadar musik yang kita tahu hari ini saja gitu, tapi juga meliputi kesusastraan seperti syair-syair, puisi, seni teatrikal, kisah-kisah epik dan seterusnya begitu. Kenapa demikian? Karena musike akan membantu anak-anak dan manusia untuk melatih aspek epitomianya. Jadi dia menjadi seseorang yang lebih eh, mampu mengendalikan diri, lebih sensitif, menghargai terhadap hal-hal yang poetik, menghargai terhadap nilai-nilai yang baik, yang luhur, yang lembut begitu. Anak-anak juga harus demikian begitu. Dengan pendidikan musike yang Platon ajarkan di akademianya akan membuat uh, anak-anak dan para murid-murid tersebut terlatih jiwanya menjadi jiwa yang halus begitu. Jiwa yang memahami nilai-nilai yang baik, jiwa yang tahu bagaimana berbuat sebagaimana mestinya begitu. Nah, setelah itu baru nanti masuk ke pendidikan prarasional yang kedua, yaitu gimnastik. Nah, gimnastik tadi kita sempat singgung ya, bukan cuma sekedar untuk membentuk tubuh anak-anak itu agar lebih atletis, bukan cuma sekedar membentuk agar dia lebih sehat begitu. Tapi yang lebih penting adalah membentuk karakter jiwanya. Karena bagi Plato, meskipun tubuh manusia itu bagus gitu, belum tentu jiwanya baik gitu. Harusnya adalah tubuh membantu jiwa karena dia tahu dia menjadi orang yang kuat sehingga nanti jiwa tumosnya bisa dikendalikan gitu. Jadi keberaniannya dilatih di sana karena dia tahu dia ada orang yang kuat, dia mampu berkelahi, mampu berperang, maka dia akan bisa menjadi orang yang berani. Dia juga dengan bantuan rasionalitasnya mengetahui kapan keberanian itu harus diaplikasikan dan kapan dia harus ditahan begitu untuk strategi berperang misalnya. Makanya di Plato itu di buku ketiga di Republik ya itu juga mengatur tuh misalnya apa yang nggak boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan ya. Misalnya jangan makan makanan yang direbus, jangan makan yang terlalu manis, jangan pesta pora, kemewahan di meja makan harus dijaga dan seterusnya begitu ya. Jadi ada eh, detail-detail pendidikan prarasional yang dijelaskan oleh Plato. Kali lagi, kenapa pendidikan prarasional pertama perlu dilakukan untuk melatih jiwa epitomianya? Dan kenapa pendidikan prarasional kedua melalui gimnastik ini perlu dilakukan untuk melatih jiwa tumosnya?
Baru nanti terakhir ada pendidikan rasionalnya yang terakhir ya, untuk melatih pikirannya. Karena setelah manusia itu mampu mengendalikan epitomia dan tumosnya, logistikonnya baru kemudian dilatih. Saya pernah mendengar pendidikan para-rasional ini bahkan bisa dilakukan sekitar sampai umur 30-an tahun begitu. Nanti baru setelah itu manusia siap untuk mempelajari filsafat, mempelajari pemikiran-pemikiran yang tinggi, mempelajari alam, geometri, geografi, dan seterusnya gitu. Jadi dari awal anak-anak itu tidak langsung diajarkan tentang matematika, tentang bahasa, tidak gitu. Tapi jiwanya dulu yang dilatih, menjadi orang yang baik. Jiwa epitomia dan tumosnya dilatih sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa, sebagai persiapan sebelum dia melatih logistikonnya. Itu konsep model pendidikan yang ditawarkan oleh Plato. Nah, alegori gua saya kira juga sangat penting untuk kita pahami ya, karena ini satu eh, pemikiran Plato yang mengilhami banyak teori-teori dalam psikologi dan epistemologinya. Eh, saya yakin teman-teman sudah banyak dan sering mendengar ini gitu ya. Tapi alegori gua menceritakan tentang bagaimana manusia itu mampu beralih dari apa yang bagi dia sifatnya doksa, bagi sifatnya itu hanya opini, yang sebenarnya itu hanya persepsi dia terhadap sesuatu yang belum tentu benar, yang kalau dia bisa naik lebih terus ke atas, melihat ada sumber pengetahuan, oh dia tahu bahwa itu hanya hal yang partikular, dan dia harus merevisi kebenaran dan mencari yang lebih tinggi lagi yang sifatnya tidak tidak hanya empiris, dan dia makin lama makin tinggi ya. Sehingga nanti ketika dia keluar dari gua, dia tahu bahwa ada forma atau dia yang lebih tinggi yang itu berasal dari kebaikan ya. Dianalogikan oleh Plato itu dari matahari begitu ya. Hal-hal yang partikular itu tidak selalu sifatnya memberikan kebenaran bagi manusia, kata Plato, tapi kita harus mampu lebih naik lagi memahami bahwa ada partisipasi kebenaran dari idea di luar sana yang harus dipahami oleh manusia, sehingga ketimbang kita itu mempercayai ilusi sebagai sesuatu yang sebenarnya tidak lebih real, tidak lebih nyata, harus ada kebenaran yang lebih tinggi lagi gitu. Yang itu yang lebih real, yang lebih benar ya, yang sekali lagi bukan hanya dikedepankan dari aspek-aspek yang partikular, tapi yang universal yang tadi sekali lagi berpartisipasi dengan idea uh, di luar sana begitu. uh, Dalam pendidikan, ini juga terkait tentang bagaimana manusia diarahkan juga untuk bisa mempelajari kebijaksanaan bukan hanya dari apa yang partikular, bukan dari hanya apa yang empiris gitu. Tapi juga harus mampu melihat kebijaksanaan dan kebaikan itu dari aspek yang lebih tinggi lagi gitu. Dan sumbernya itu sekali lagi Plato bilang adalah dari kebaikan dengan K besar ya, sebagai satu idea kebaikan yang paling tinggi tadi, yang higher forms, higher idea begitu. Nah, di era selanjutnya, teori jiwa, tiga kategori jiwa menurut Plato tadi nanti akan disempurnakan juga oleh Aristoteles gitu. Kalau kita ingat tadi ya, Plato tidak bicara tentang hewan dan tumbuhan ataupun kelompok mineral ya atau bebatuan. Fokusnya hanya pada manusia. Nah, Aristoteles karena ketertarikan terhadap alam itu lebih luas, dia punya pembahasan tentang zoologi, tentang biologi, dan tentang banyak hal ya terkait dengan alam. Dia melihat dan meyakini bahwa bukan hanya manusia yang punya jiwa, tapi juga hewan dan tumbuhan, kata dia. Manusia memang jiwanya adalah jiwa rasional, kata kata Aristoteles. Jadi fokusnya adalah kalau sifatnya bersifat teoritis atau praktis. Teoritis terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang berbicara tentang dirinya sendiri, tidak mengacu tentang konsekuensi atau tindakan yang lahir dari tindakan teoritis itu. Jadi misalnya bicara tentang metafisika, tentang logika, ya, tentang fisika, begitu metafisika. Sedangkan pengetahuan tentang yang praktis ada pengetahuan tentang apa-apa yang bermanfaat bagi manusia, di mana manusia harus bertindak untuk merealisasikan tindakan tersebut. Bagi hewan, hewan juga punya jiwa. Makanya kita tahu di sana ada kehendak, hasrat, sensasi, dan gerak. Nah, dan di tumbuhan itu juga punya jiwa, jiwa yang sifatnya nutritif ya terkait dengan pertumbuhan dan reproduksi. Tapi kata Aristoteles, tumbuhan memang punya jiwa nutritifnya saja, tapi hewan
selain dia punya jiwa sensitif desideratif, karena dia ada makhluk hidup, dia juga punya jiwa nutritif. Dan begitu pula manusia. Manusia itu punya tiga-tiganya. Dia punya jiwa rasional, dia punya jiwa hewani, dan dia punya jiwa tumbuhan. Nanti dalam pemikiran Islam ini akan masuk juga bahkan hingga ke era kontemporer ini. Oke. Uh, nah, kita juga perlu melihat teman-teman ya bahwa uh, substansi dari konten pendidikan kalau dia ingin melatih jiwa manusia itu juga terkait dengan etika keutamaan. Bahwa um, memang etika keutamaan salah satu tokoh yang utama itu adalah Aristoteles. Tapi keutamaan sebagai satu konsep itu sudah dibicarakan sejak era Socrates ya. Karena dia bicara tentang apa itu kebaikan, keadilan, keberanian dan seterusnya begitu. Um, Pendidikan itu harus mengedepankan apa yang disebut dengan empat cardinal virtues. Uh, Tentang keutamaan-keutamaan yang paling tinggi di antara yang lain. Tadi kita sempat sebut sebenarnya tentang kebijaksanaan, keberanian, keugaharian, dan keadilan. Keugaharian atau temperance ya dalam bahasa Arabnya nanti akan diserap menjadi ifah itu adalah ketika bagaimana jiwa epitomia itu bisa dikendalikan dengan baik ya. Sementara keberanian uh, itu adalah ketika tumos itu bisa dikendalikan juga dengan baik. Nah, kebijaksanaan itu ada ketika logistikon dikendalikan, ketika mendapat sisi moderatnya, dan keadilan adalah ketika ketiga-tiganya yang lain sudah terwujud sehingga menghasilkan virtue yang terakhir atau keadilan. Uh, dan saya kira um, poin ini kalau kita bisa lihat ya, ada semacam konsepsi yang lebih kental ketimbang cuma sekedar bicara pendidikan menghasilkan manusia yang intelektual, sekedar manusia yang mampu bekerja. Bukan demikian, tapi kalau kita kembalikan lagi ke bagian awal, pendidikan itu bicara tentang bagaimana menjadikan manusia yang baik. Begitu. Konsepsinya itu dilihat dari cardinal virtue ini. Nah, eh, dan ini semua ya sekali lagi akan menjadi dasar dari pendidikan seperti apa yang harus kita berikan di dalam konteks pendidikan atau paideia di era Yunani. Oke, nah sekarang saya masuk ke kita sudah melihat ya secara permukaan bagaimana kira-kira konsep pendidikan klasik, bagaimana orang-orang di Yunani kuno itu memahami pendidikan khususnya oleh Plato, bagaimana dia seharusnya mampu membentuk manusia. Sekarang bagian berikutnya kita akan bicara bagaimana eh, kemudian apropriasinya di dunia Islam. Nah, definisi apropriasi yang saya gunakan itu saya ambil dari publikasi Profesor Sabra. Jadi yang dia maksud adalah the creative process of making your own something, not originally your invention. Jadi uh, kita tahu bahwa uh, Profesor Sabra sebenarnya lebih banyak bicara di konteks sains sebenarnya begitu ya. Tapi saya melihat bahwa uh, kecenderungan dan pola-pola uh, pengambil alihan pengetahuan di era Yunani masuk ke dunia Islam itu sebenarnya juga terkait dengan filsafat secara umum. Karena filsafat di era itu bukan cuman tentang apa yang filsafat kita pelajari hari ini, tapi filsafat tentang ilmu segala tentang ilmu segala sesuatu. Dia bicara segala hal, termasuk juga tentang tadi psikologi dan tentang pendidikannya. Nah, eh, apropriasi yang dimaksud di sini adalah proses tentang dalam bahasa yang lebih eksplisit adalah Islamisasi sebenarnya. Profesor Nakib Alatas misalnya melihat bahwa Islamisasi itu adalah bagian dari upaya untuk membersihkan apa-apa pengetahuan atau kebenaran yang bukan uh, yang tidak sesuai dengan pandangan alam ataupun worldview Islam, dan kemudian ditambahkan aspek dari Islamnya itu sendiri begitu, sehingga kita bisa mengenal mana yang benar-benar Islam, mana yang tidak. Apropriasi sendiri bicara tentang apa yang kemudian masuk ke Islam dari luar Islam. Meskipun sebenarnya dia, oke, kita bisa berdebat apakah apa konsepsi tentang apa yang baik itu baru ditemukan oleh orang Yunani atau tidak. Saya rasa tentu tidak begitu ya. Dalam Islam kita tahu bahwa kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan itu adalah sisa-sisa ajaran dari para nabi-nabi terdahulu
yang kita tidak bisa temukan siapa nama nabinya, mereka kemudian berdakwah di area-area mana gitu. Tapi kita tahu bahwa kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran dimanapun itu pasti berasal dari Allah. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab untuk menyebarkannya kepada para kaum, pada manusia, umat manusia adalah para nabi. Sehingga pasti setiap kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak bisa bilang bahwa oh, ajaran-ajaran yang diapropriasi ke dalam um, peradaban Islam itu bukan punya Islam, atau apakah dia benar-benar tidak berasal dari Islam dan seterusnya. Kita harus memahami dengan cara demikian begitu ya untuk melihat apropriasi. Jadi dia diterima, ada sebagian konsep pendidikan yang masuk ke dalam Islam, konsep filsafat, konsep psikologi, filsafat alam dan seterusnya masuk kepada Islam. Tapi bukan berarti dia bukan berasal dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dia dimasuk dalam Islam tapi dibersihkan hal-hal yang tidak berkesesuaian gitu. Dan itu yang juga nanti akan kita bahas uh, beberapa bagian yang surface ya, karena sepertinya waktu saya tidak banyak lagi, kita coba akan percepat. Kita tahu, nah model analisis yang coba saya ajukan di dalam studi ini, dalam paparan ini, adalah kurang lebih seperti ini. Pertama, kita harus mengakui bahwa sumber ajaran pendidikan itu bisa dari berbagai macam. Dari Al-Quran, ya, di dalam Islam, ya. Dari sunnah, dari tradisi, bagaimana Rasul kemudian mengajarkan para sahabatnya, membentuk karakter para sahabatnya. Dari filsafat, ya, dari yang dimaksud kita masuk filsafat di sini ada filsafat yang berasal, yang diilhami oleh peradaban Yunani kuno. Dari tasawuf, misalnya, bagaimana kemudian para ulama-ulama kita, para arif, para wali itu punya pendekatan yang tinggi tentang bagaimana membentuk dan mendidik manusia begitu. Nah, semuanya itu udah pendidikan. Nah, tapi yang ingin kita bahas nih, ingin kita kurung itu yang kita bahas sekarang adalah filsafat. Bukan berarti karena saya kasih garis putus-putus ya, sifatnya memang agak bercampur gitu. Bukan berarti yang filsafat tuh bersih sama sekali dari Al-Quran, bersih sama sekali dari tradisi, dari Rasul ataupun dari tasawuf. Tidak demikian ya. Kita harus memandang cara ini. Tapi ini hanya untuk kebutuhan analisis saja gitu. Jadi yang akan kita bahas hanya kita pagari, yang kita bahasnya filsafat. Tapi bukan berarti dia tidak terilhami oleh Quran, tidak terilhami oleh ajaran Rasul dan pemikiran yang berasal dari Islam itu sendiri. Begitu ya cara kita memahami analisis untuk apropriasi ini. Nah, secara umum sebenarnya teman-teman, apa kira-kira catatan apropriasi ini sebelum kita masuk nanti ya, lihat lebih detail. Pertama, kita bisa membedakan bagaimana uh, posisi Tuhan dalam Islam itu dibandingkan dengan Yunani klasik tadi. Kalau Plato menyebut bahwa demiurgos yang kemudian menciptakan segala sesuatu, kita tidak demikian. Pencipta kita ada Allah Subhanahu wa taala begitu. Dia Tuhannya dan dia juga menciptakan manusia begitu. Dan dia diciptakan dengan cara tertentu uh, yang Allah jelaskan juga sebagian di dalam Al-Qur'an, tapi bukan sebagaimana Plato jelaskan. Demiurgos mengambil elemen-elemen di Kora, lalu kemudian muncul jiwa ditambahkan dengan tubuh kosmik, lalu nanti ada ras emas dan lain, tidak demikian begitu ya. Dan meskipun kita sama-sama mengetahui mengakui ada yang disebut dengan preeksistensi jiwa gitu, karena kita sebenarnya dahulu telah wujud di alam alastu ya, tapi kita tidak mengakui reinkarnasi gitu. Setiap makhluk itu jiwanya unik gitu. Dia tidak bisa berpindah. Kita tidak mengakui metempsychosis sama seperti Plato. Dan hakikat manusia sebagai pribadi bukan semata sebagai warga negara. Beda dengan Plato dan Yunani kuno yang mendepankan aspek politik gitu. Karena setiap warga negara, setiap pengetahuan itu harus mampu berpartisipasi dalam fungsi politik manusia begitu. Dan ini berbeda cara kita mandang. Yang lebih kita tekankan itu adalah the good man, bukan the good citizen. Nah, lalu bagaimana kira-kira sejarahnya ya? Saya coba membuat semacam bagan ya yang melihat pergerakannya. Kita tentu bisa mengetahui ajaran-ajaran, teori, konsep-konsepsi para tokoh itu dari karya yang dia tulis, yang dia terjemahkan. Minimal ya kalau kita, meskipun ini belum, saya kira belum menggambarkan keseluruhan ya, tapi sebagai satu ilustrasi kita bisa melihat
bagaimana pergerakan-pergerakan pemikiran itu berjalan. Plato menulis Politeia, Republik yang tadi kita sempat sebut. Aristoteles yang melengkapi pemikiran Plato dalam etika dan pendidikan juga menulis Nicomachean Ethics. Dan kita tahu juga ada satu tokoh, tadi kita tidak bahas, tapi ada tokoh namanya Galen di era Helenistik, salah satu filsuf dokter yang sangat hebat, yang mereka menulis karya dan konsepsi masing-masing. Al-Farabi nanti akan menulis Ahlul Madinah Al-Fadilah, yang sebagian kalangan ya para tokoh melihat bahwa dia memiliki kesamaan pendekatan dengan uh, uh, Politeia Plato. Meskipun kalau kita analisis kitabnya ya akan lebih kuat pengaruh Plotinosnya ketimbang Plato itu sendiri. Politeia sendiri nanti kita tahu ya Ibnu Rushd nanti akan menerjemahkannya dan memberikan syarahan terhadap buku ini yang menjadi dasar dan masuknya ajaran ini di dunia Islam. Aristoteles, buku Nicomachean Ethics juga adalah buku yang penting saya kira untuk kita lihat. Dia diterjemahkan ke bahasa Arab oleh dari komentarnya Porphyry dan Themistius. Nanti dia diterjemahkan oleh Isnan bin Hunain ya di era awal ketika Baitul Hikmah tersebut. Dan nanti buku ini itu akan mengilhami Miskawayh dalam menulis buku Tadhibul Akhlaq. Uh, Tadhibul Akhlaq sendiri adalah buku yang saya kira sangat penting, sudah ada terjemahan bahasa Inggrisnya oleh Zuraik ya, dan disertasi uh, saya lupa salah satu tokoh di Marco Prancis juga menulis tentang Miskawah ini. Dan nanti Tahdhibul Akhlaq akan mengilhami juga Nasruddin Atusi untuk menulis kitabnya tentang akhlak Nasiri gitu. Mereka semua itu bicara kurang lebih konsep yang mirip yang sama tentang bagaimana manusia harus melatih dirinya dengan mengambil teori-teori dalam uh, apa namanya kategori jiwa yang tadi. Nah, Raghib Al-Isfahani eranya kurang lebih berdekatan dengan setelah Miskawai kalau saya tidak salah juga menulis kitab Dzariyah ila Makarim Syariah. Dan kitab ini sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Profesor Yasin Muhammad secara lengkap ya. Ini melanjutkan disertasi beliau. Dan kita tahu bahwa Imam Al-Ghazali juga sangat terilhami dari kitab Dzariyah ila Makarim Syariah ini. Dan akhirnya beliau menulis Mizanul Amal dalam konteks etika dan bagaimana kemudian dia terkait dengan psikoedukasi. uh, Ilustrasi ini sebenarnya kalau kita bisa lacak pasti lebih lebih luas lagi. Apropriasi yang dilakukan, mulai dari misalnya kita berkaca saja pada diagram ini, mulai dari Farabi, dari Miskawai, dari Raghib Al-Isfahani, Ibn Rushd dan tokoh selanjutnya, uh, mengambil hal-hal yang baik dari pemikiran-pemikiran tokoh Yunani daerah itu, gitu. Misalnya terkait dengan manusia terdiri dari tiga jiwa dari tripartitnya Aristoteles ya. Itu masih digunakan tentang bagaimana ada the principle of means. Jadi manusia itu harus mampu mengendalikan aspek yang moderat dari jiwa hayawaniahnya, yang itu nanti terbagi dua lagi, kodobiyah dan syahwaniyahnya, sehingga nanti akan menghasilkan syajaah dan juga ifah dan seterusnya gitu. Dan kemudian bagaimana ketika nanti manusia itu mampu mengendalikan itu semua, dia juga harus melatih aspek rasionalnya karena itu adalah pembedanya dengan makhluk-makhluk yang lain begitu. Nah, apropriasi yang dilakukan ini sekali lagi kalau kita lihat, oh kalau gitu apakah para ulama kita ini eh, serta merta hanya mengambil dari Yunani kuno? Tidak, sekali lagi. Apropriasi yang dilakukan oleh para ulama ini mengikuti dan berkesesuaian dengan pandangan alam Islam yang mereka akui. Jadi tentang meskipun beberapa konsepsinya kita bisa sebut mirip ya, tapi kita para ulama tidak mengutip Demiurgos, tidak membicarakan tentang Sungai Lete, tidak membicarakan tentang manusia itu pada dasarnya adalah warga negara polis, tidak membuat laki-laki dan perempuan itu sama-sama berlatih di arena pertarungan dengan tidak memakai baju dan seterusnya begitu. Ada filterisasi yang dilakukan para ulama kita dalam tingkat worldview, pada tingkat pandangan alam begitu. Aspek-aspek yang dinilai bermanfaat itu dipertahankan, tapi juga perlu dinilai diberikan
seperti saya sebut tadi ya, mode analisis untuk apropriasi tadi, ada nilai-nilai yang berasal dari Quran dan tradisi dari Nabi Muhammad SAW begitu. Untuk melihat bagaimana kemudian konsep pendidikan itu harus harus dilakukan, bagaimana manusia itu harus dibentuk, bagaimana jiwanya itu harus dilatih, harus dirawat agar bisa menjadi muslim yang baik. Contoh misalnya di sini gitu ya, klasifikasi jiwa yang tadi uh, uh, di, diajukan oleh Aristoteles masih diambil oleh para ulama kita begitu ya. Kita masih temukan konsepsi ini digunakan dari ulama-ulama yang tadi. Uh, Miskawai masih mengambil ini, Imam Al-Ghazali, Nasiruddin Atusi, bahkan Abu Bakar Ar-Razi dan seterusnya masih melihat bahwa kesesuaiannya dalam melihat konsepsi jiwa ini masih memadai untuk diambil dari konsep Aristoteles bahwa manusia manusia itu adalah makhluk paling tinggi, dia memiliki rational soul, berbeda dengan hewan dan tumbuhan yang hanya memiliki animal soul dan vegetative soul saja begitu. Nanti ada tiga daya lagi di dalam vegetative soul yang ada di manusia ya, dia terkait dengan nutrisi, al-ghodiyah dalam bahasa Arabnya, growth, al-namiyah, dan al-muwalidah terkait dengan reproduksi. Sedangkan animal soul kita, nafsu hayawaniyah kita punya dua kuah ya, al-muharikah terkait dengan gerakan, dengan motif ya, dan al-mudrikah dengan persepsi. Al-muharikah ini terkait dengan bagaimana jiwa itu mempengaruhi gerak manusia. Ya, sementara al-mudrikah terkait dengan pengetahuan. Makanya nanti kita ada kenal uh, indera luaran dan indera dalaman. Sementara rational soul kita yang tadi juga sempat disebut, jiwa nafsu natikoh kita punya aspek apa namanya? Punya aspek yang sifatnya kognitif dan sifatnya yang tindakan yang praktis atau disebutnya aktif intelek begitu. Ini masih diambil oleh para ulama. Dan dia diapropriasi sedemikian rupa sehingga mampu dimanfaatkan untuk menjelaskan. Apakah itu salah sekira ya? Ini sama seperti kita menggunakan teori gravitasi misalnya untuk memanfaatkan satu teknologi tertentu misalnya. Uh, apa yang baik misalnya dari barat saya kira masih bisa kita manfaatkan asalkan dia tidak bertentangan dengan pandangan alam kita. Kita kan juga masih bisa belajar banyak hal tentang teknologi di era modern hari ini ya. Masih bisa mempelajari tentang aspek kimiawi yang itu bermanfaat gitu. Meskipun upaya untuk melakukan Islamisasi dalam konteks Islamisasi ini adalah memeriksa kembali ya apa yang sebenarnya jangan-jangan kalau kita terima semua ilmu ini termasuk ilmu pendidikan, psikologi, filsafat alam, dia dipastikan tidak bertentangan dengan pandangan alam kita. Nah, ini tadi saya sempat cerita. Contohnya misalnya di Imam Al-Ghazali membahas tentang bagaimana kita harus mampu untuk menjaga eh, nafsu godobiah kita ya, akuah godobiah kita di dalam nafsu hayawaniyah ini, agar dia tidak terjebak pada kepengecutan ya yang atas dan dia juga tidak kebablasan jadi nekat. Dia harus courage, dia harus sejaah gitu. Dan di kuah syahwaniyah kita, bagaimana kita mampu mengontrolnya agar kita tuh tidak menjadi orang yang tidak punya hasad sama sekali dan atau kita menjadi orang yang terlalu bernafsu gitu. Nah, kita harus mampu mengontrol itu gitu. Pendidikan tuh juga demikian. Pendidikan itu diarahkan bagaimana kita mampu mendidik jiwa kita sebagai seorang insan, sebagai makhluk Allah yang dimana realitas kita, pemahaman kita tentang jiwa itu dapat kita manfaatkan penjelasan ini gitu. Karena teman-teman misalnya berasal dari ilmu psikologi misalnya begitu ya. Kita tahu sulit sekali menemukan penjelasan yang memadai gitu tentang jiwa manusia. Karena psikologi modern sendiri justru menjauh-jauhkan diri dari persoalan jiwa itu karena tidak positivistik, tidak mampu diukur, tidak bisa dikuantifikasi dan seterusnya. Nah, konsepsi tentang pendidikan, tentang psikoedukasi ini yang dari para ulama kita, saya kira sangat bisa kita manfaatkan untuk kita hari ini agar mampu memahami, oke, begini cara kita membentuk atau menjadikan pendidikan yang sesuai dengan fitrah manusia. Uh, Istilah lain yang ingin saya masukkan persoalan adab ya. Sebenarnya kita bicara ini dua slide terakhir ya. Uh, Akhlak itu um, atau dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa Latinnya kita kenal juga habitus ya. Aquinas punya menggunakan istilah ini untuk menggambarkan akhlak, tapi juga uh, keutamaan di dalam apa namanya
di dalam Yunani kuno bicara pada tentang apa yang asli dalam diri manusia, dia tidak dibuat-buat begitu. Dia ada dalam diri manusia. Tapi yang lebih besar daripada itu, oke, saya kira adalah saya bisa tempatkan istilah adab itu lebih besar daripada akhlak. Karena adab, tabas sedikit terkait dengan konsep pendidikan, dia adalah tentang tindakan yang baik, benar, dan tepat. Dia adalah tentang bagaimana mengatur disiplin dari akal, dari jiwa, dan dari tubuh kita begitu. Dalam Islam, manusia itu harus pendidikannya harus berorientasikan pada adab ini. Apa yang kita maksud adab? Adab ini bukan cuma sekedar soal etiket ya. Oh, kamu tidak beradab misalnya karena kamu tidak mencium tangan gurumu ketika masuk kelas gitu. Itu memang bagian daripada adab. Tapi adab yang kita kenal lebih luas daripada itu, yaitu adalah kita gunakan definisi dari Prof. Syed Nakib Alatos. Beliau bilang bahwa adab itu terkait dengan yang kedua ini, the recognition acknowledgement of right and proper practice of things. Jadi bagaimana kita mampu mengakui, mampu mengidentifikasi apa yang sesuatu yang benar dan tepat uh, di tempat-tempat yang tepat tadi, sesuatu yang berada di tempat yang tepatnya, yang mana kita perlu memperoleh kualitas dan sifat-sifat yang mampu untuk mendisiplinkan, mengatur, mengelola jiwa dan uh, pikiran kita, dan juga mampu untuk mempengaruhi, untuk membentuk